Syederalun konflik antara gajah dan manusia kerap terjadi di berbagai daerah. Satu di antaranya terjadi di ujung barat Indonesia yakni Aceh. Kawanan gajah liar tak tanggung-tanggung menghancurkan perkebunan warga hingga menelan korban jiwa di Kampung Lok Ketapang, Kecamatan Tangse Pidi pada Minggu 12 Februari 2023. Berikut informasi selengkapnya. Ya, saya tegaskan dengan jelas di sini ya, bukan gajah yang masuk kebun bapak-bapak. Bukan gajah masuk desa-desa bapak, tapi desa dan kebun bapak-bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Syederalun, konflik antar gajah dan manusia di berbagai daerah kerap terjadi. Satu di antaranya di ujung barat Indonesia, yakni Aceh. Kawanan gajah liar ini tak tanggung-tanggung menghancurkan perkebunan warga, bahkan hingga menelan korban jiwa di Kampung Lok Ketapang, Kecamatan Tangse Pidi, Minggu 12 Februari 2023. Fitriani, 45 tahun, ditemukan meninggal dunia di kebunnya dengan kondisi kepala terpisah dari tubuh sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Wanita yang bekerja sebagai petani di kebun itu meninggal diduga diamuk kawanan gajah liar. Jauh sebelum kasus konflik gajah dan manusia ini terjadi, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Afni Zulkifli sempat merespon soal satwa liar ini dan memberikan solusi untuk mengatasinya. Pernyataan Afni Zulkifli membela hewan berbobot besar ini awalnya dilontarkannya usai merespon ancaman warga untuk membunuh gajah liar karena merusak kebun sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau beberapa waktu lalu. Dikutip serambinews.com dari akun TikTok miliknya @afni.z, pada Selasa 14 Februari 2023, dalam unggahannya, Afni Zulkifli memberikan solusi konflik gajah dan manusia. Melalui video berdurasi 2 menit 9 detik itu, Afni berpesan kepada masyarakat atau para petani agar menanam tumbuhan asli yang tidak disukai oleh gajah. Bagi pemilik kebun, jika ingin tidak diganggu oleh gajah, maka bikin pagar pembatas dengan menggunakan tanaman asli yang tidak disukai oleh gajah. Adapun tumbuhan yang dimaksud adalah kopi dan jeruk. Tumbuhan ini sebaiknya ditanam sebagai pagar pembatas di wilayah perkebunan agar gajah tidak masuk. Karena indera penciuman gajah itu kan tajam, jadi bisa tanam misalnya seperti kopi, jeruk, dan lain sebagainya. Tanaman kopi dan jeruk dinilai sebagai tumbuhan yang tidak disukai gajah karena memiliki aroma khas sehingga gajah tidak mau masuk ke wilayah perkebunan. Tak hanya itu, Afni mengatakan peran pemerintah atau pihak terkait juga sudah berusaha maksimal untuk membantu mengatasi konflik gajah dan manusia. Untuk mitigasi jangka panjang juga sudah dilakukan berbagai usaha oleh pemerintah. Satu di antaranya adalah membangun terowongan perlintasan gajah di Jalan Tol Pekanbaru Riau. Misalnya seperti di Riau di Jalan Tol Pekanbaru Dumai untuk satu-satunya yang pertama, dan ini akan terus dilakukan pada jalur lintas gajah. Pemerintah membangun jalan tol itu karena melalui jalur lintas gajah, maka dibuatlah tol gajah di bawah jalan tol yang di atas. Dan kemarin sempat ada kejadian gajahnya tetap mau lewat naik di atas ya, karena jalur tolnya dia kurang tertarik. Kita nggak bisa salahkan itu lagi, gajah itu cuma punya insting, nggak punya akal seperti kita manusia. Dia tetap pilih lewat atas, ya kita bisa apa. Cara ini digunakan agar tidak mengganggu pelintasan salah satu satwa yang dilindungi, yaitu gajah. Diupayakan oleh pihak BKSDA adalah meletakkan GPS pada gajah. Upaya yang lain sekarang sudah banyak dilakukan dengan meletakkan GPS di gajah itu, sehingga bila mana ada gajah yang mulai mendekati pemukiman, perkebunan, kita para tim-tim dari BKSDA biasanya mulai waspada supaya tidak terjadi konflik itu bertemu antara gajah dan manusia. Sudah banyak yang dilakukan oleh tim KLHK, tim semua ya, dibantu oleh para pihak untuk mitigasi. Cara ini dilakukan apabila gajah suatu saat mendekati kawasan perkebunan atau pemukiman warga. Pihak BKSDA sudah mengantisipasi. Terakhir, Afni mengingatkan bahwa gajah merupakan hewan yang juga diciptakan untuk hadir di bumi. Jadi ini soal berbagi ruang hidup. Ya. Jadi kita sebagai manusia kalau bisa, kita masih punya akal pikiran, kita masih punya hati nurani. Mari kita gunakan itu, jangan langsung
kita menganggap hewan itu sebagai nomor sekian untuk menghuni bumi, tapi semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan untuk kita saling berbagi ruang hidup. Untuk itu, manusia yang memiliki akal harusnya mau berbagi ruang hidup dengan satwa yang dilindungi ini. Masuk desa-desa Bapak, tapi desa dan kebun Bapak-bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Demikian informasi terkini, Syederalon saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.